Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana nih kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalau dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya harus semangat belajar. Kali ini ibu akan menjelaskan materi berikutnya nih. Tapi sebelumnya ibu mau tanya-tanya dulu. Apa ada yang ingat kira-kira kemarin kita belajar apa ya? Pintar, kita belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan hewan. Kali ini ibu akan menguji lagi nih daya ingat kalian. Apa ya yang termasuk jenis makhluk hidup itu? Yang pertama, hewan, good job. Yang kedua, tumbuhan, pintar. Dan yang ketiga adalah manusia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Keren nih, daya ingatnya pada kuat semua. Oke. Selanjutnya ibu akan menjelaskan materi mengenai hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup ini ada yang merugikan, ada yang diuntungkan, atau ada yang tidak dirugikan sama sekali. Sejatinya makhluk hidup itu kan selalu saling membutuhkan. Sebagai manusia kita tidak mungkin dong hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain untuk tetap bertahan hidup. Nah ini hubungan yang merugikan, menguntungkan, atau bahkan tidak dirugikan sama sekalipun yang terjadi antara kedua makhluk hidup yang berbeda itu disebut sebagai simbiosis. Jadi simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara kedua makhluk hidup tetapi saling menguntungkan. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama itu seperti burung jalak dan kerbau. Kenapa begitu? Kenapa disebut saling menguntungkan? Karena burung jalak makanan favoritnya adalah kutu, sedangkan kerbau memiliki banyak kutu yang membuat sangat gatal. Ketika dimakan burung jalak, otomatis kerbau senang karena kulitnya bersih dan tidak gatal lagi. Jadi saling menguntungkan. Ada lagi, kupu-kupu dengan bunga. Oke, kupu-kupu dengan bunga ini saling menguntungkan karena kupu-kupu memakan nektar bunga, sedangkan bunga meminta bantuan kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Nah, yang kedua ada lagi simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini yang satu merasa dirugikan. Kenapa begitu? Contohnya yang pertama adalah nyamuk dengan manusia. Kenapa begitu? Karena nyamuk memakan darah manusia. Dia merasa kenyang, diuntungkan. Sedangkan manusia merasa rugi karena harus gatal dan iritasi. Ada lagi apa? Kutu dengan manusia. Kenapa gitu? Karena manusia merasa rugi, gatal, dan meminum obat gimana caranya biar kutunya hilang. Sedangkan kutu merasa senang karena mendapatkan tempat tinggal beserta makanannya. Yang terakhir, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini hubungan antara kedua makhluk hidup, yang satu merasa diuntungkan sedangkan yang satu tidak dirugikan sama sekali. Contohnya seperti apa? Seperti ikan remorah dengan hiu. Mengapa begitu? Ikan remora senang, tidak perlu mencari banyak makanan, dekat-dekat hiu saja. Karena sisa-sisa makanan hiu ini bisa kita makan. Sedangkan hiu, aku tidak merasa rugi karena aku sudah kenyang, makanlah sisa-sisa makananku. Gitu. Ada lagi contoh lain. Seperti apa? Anggrek dengan inangnya. Anggrek mendapat tempat tinggal, sedangkan inangnya tidak keberatan sama sekali karena tidak mengambil sari makanan dari inangnya. Nah, sekian yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat buat kalian di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.